Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apakah dia akan menghubungi kamu lagi di bulan ini. Oke, pembacaan ini juga bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kalian akan menonton video ini, itu masuknya ke bulan ini. Mau ini aku uploadnya di bulan apa nih, Juni, tapi ternyata kamu nontonnya di bulan Agustus, ya berarti apakah dia akan menghubungimu di bulan Agustus, seperti itu ya. Oke, dianya siapa? Kalian boleh fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Dia ini siapamu dan apakah dia akan menghubungi kamu di bulan ini. Dia orang yang saat ini lagi fokus dengan materi dan keuangan ya, dengan abundance, dengan keduniawiannya dia. Dan aku melihat bahwa sebenarnya hatinya itu sudah mantep yakinnya ke kamu. Memang kemarin-kemarin itu sempat kayak ragu, bingung ya, antara memilih kamu atau yang lainnya. Tapi sekarang dia sudah yakin, dia sudah selaras dengan hatinya, dengan pikirannya bahwa kamulah orang yang memang dia sayangi. Dia orang yang memang gampang tergoda, bahkan mungkin masalah yang sering terjadi di antara kalian bukan hanya sekedar dia nyuekin kamu karena pekerjaan atau hal-hal duniawi, tapi ini juga tentang mungkin dia yang suka ganjen atau berselingkuh ya, karena di sini ada flirt. Dia orang yang suka dia yang gampang tergoda gitu. Tapi kalau masalah perasaan, aku melihat dia ini sebenarnya orang yang sangat memiliki perasaan sama kamu. Ada true love di sini. Dia adalah cinta sejatimu. Dia adalah cinta yang benar-benar dia adalah orang yang sangat benar-benar cinta sama kamu, seperti itu. Dia memang orang yang red flag, dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flagan yang dia miliki ya, banyak hal ya, yaitu mungkin tentang gampang tergoda itu ya, selalu meninggalkan kamu demi pekerjaan, seperti itu ya. Kalau kalian di sini intinya dia orang red flag banget aku lihat, dan kamu tahu apa kok red flagan yang dia miliki. Terus itu juga aku melihat di sini kamu dengan dia memiliki suatu ikatan spiritual, atau bisa dibilang tuh karena kamu hadir di hidup dia jadi lebih mengerti tentang spiritualitas ya. Dia banyak belajar dari kamu tentang spiritualitas dan religius. Orangnya memang religius, orangnya juga sekarang lebih spiritualitas gitu ya. Terus itu juga orang yang berpendidikan, kalau aku lihat di sini ya, orang yang berpendidikan. Dia juga apa ya, sekarang lebih sering mendekatkan diri kepada semesta sih ya, lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan, karena aku melihat kayak ada sesuatu yang mungkin merasa bahwa dia harus gitu ya dekat dengan Tuhan gitu ya. Setiap manusia memang harus bergantung dengan Tuhan. Tapi aku lihat di sini dia jadi lebih sering berdoa, lebih sering beribadah kayak gitu kalau aku lihat ya. Aku melihat bahwa kamu dengan dia nampaknya memang sudah berpisah ya, sudah saling melepaskan. Kamu sudah melepaskan dia, dia mungkin sudah melepaskan kamu. Intinya saat ini sudah ada yang berubah, ada transisi yang terjadi di antara kalian, dan ini memang menyakitkan kalau aku lihat di sini ya. Memang tidak mengenakkan, tapi situasi transisi ini pasti akan ada cerita baiknya kok gitu ya. Kalian harus bisa berpositif thinking ya. Artinya ada perubahan juga yang terjadi di antara kamu dengan dia. Yang tadinya kamu ngebucin-bucin, sekarang mah alah dia bukan siapa-siapa bagimu, seperti itu contoh perubahannya ya. Tapi aku melihat bahwa masih ada ketertarikan dari si dia terhadap kamu ya, masih ada ketertarikan dari dia terhadap kamu. Dan bahkan aku lihat di sini dia masih selalu ingin terkoneksi dengan kamu, masih pengen tahu keadaan kamu, atau mungkin kamu yang masih pengen tahu keadaan dia. Cuman sayangnya sekarang kayak sudah tertutup gitu koneksinya ya, kayak sudah tertutup jalannya, entah ini kamu atau dia yang menutup atau memblokir ya, sehingga mau stalkingin dia juga kayak ya karena dia tertutup gitu ya. Terus itu juga aku merasa bahwa saat ini dia merasa kehilangan kamu banget. Terus itu juga ternyata keadaan dia ini itu dalam keadaan kekurangan
ya, mungkin secara materi dia sedang mengalami kekurangan. Terus itu juga soalnya di sini ada poverty ya, jadi ada kekurangan, atau mungkin sedang mengisolasi diri atau mengurung diri ya, fokus dengan diri sendiri dulu. Ada kekhawatiran yang saat ini tuh dia rasakan, mungkin yaitu tentang keadaan dia secara finansial atau hal lainnya, atau masa depan mungkin ya, bisa jadi. Intinya di sini ada kekhawatiran yang saat ini masih menghantui dia. Terus itu ya, aku lihat di sini dia mau nggak mau melepaskan kamu dulu ya, dia menyerah, dia berhenti sebentar untuk fokus dengan keadaan finansial dia ya. Aku lihat di sini dia harus fokus dengan kehidupannya. Terus itu juga aku melihat di sini, toh di sini pun ketika dia ingin bersama kamu, seperti ada situasi yang membuat dia kayak nggak bisa menjangkau kamu gitu ya, kayak ada perbedaan. Maka dari itu saat ini dia mencoba untuk bersikap terbuka saja dengan apa yang ada. Kalau memang saat ini belum bisa dipersatukan dengan kamu, ya mau dikata apa gitu ya, dia akan mengikuti alur apa yang bisa dia lakukan saja. Saat ini dia bersikap terbuka ya, aku lihat di sini. Tapi sejujurnya kamu dengan dia adalah soulmate ya, jadi ada ikatan atau belahan jiwa di sini, ada ikatan yang kuat, koneksi yang kuat di antara kamu dengan dia, bahkan ada chemistry yang kuat di antara kalian dengan dia ya, aku lihat di sini. Tapi dia harus mementingkan prioritas dia terlebih dahulu, yaitu tentang keseimbangan dan memanajemen waktu ya. Intinya di sini aku lihat keseimbangan itu ya dari keuangan, karir ya, pekerjaan atau apapun di dalam hidup dia ingin seimbang dulu, dan memanajemen waktu dia agar bisa berkualitas ya dalam hidupnya, agar waktu dia itu tidak terbuang sia-sia. Terus juga aku melihat bahwa saat ini dia sedang mencoba untuk lebih stabil secara emosional, lebih banyak peduli dengan sekeliling dia ya, dengan keluarganya, dengan siapapun ya, orang yang tersayang ya. Aku lihat di sini dia mencoba untuk memunculkan penuh kasihnya ya. Terus itu juga mencoba untuk stabil secara emosional. Dan aku melihat kayak bisa jadi ini dia, bisa jadi kamu sedang melakukan suatu liburan yang menyenangkan atau berpergian di sini ya. Kayaknya kalian ada yang di sini ingin bersenang-senang menjelajahi suatu daerah, suatu kota, atau ya sesuatu daerah gitu. Kayak ada yang mau liburan nih, kamu ataupun dia. Kayak selamat ya untuk liburannya. Terus itu juga aku melihat bahwa kayak dia ini itu di setiap malam ya, dia ini selalu memiliki ketakutan, seperti membayangkan diri dia akan ketidakberhasilan dalam hidup, di masa depan dia tidak akan sukses gitu loh. Jadi kayak ada bayang-bayang atau ketakutan-ketakutan yang memenuhi pikiran dia kalau di malam hari. Dia tuh kayak banyak kecemasan, aku lihat di sini ya. Dan itu tentang jiwa dia, tentang diri dia gitu kalau aku lihat di sini. Kemudian aku melihat ya di sini dia mulai moving on ya, mulai meninggalkan atau bergerak pergi ya dari kamu, atau mulai bergerak pergi dari situasi yang menyulitkan dia. Dia mencoba untuk memperbaiki diri atau mengangkat derajat kehidupan dia, seperti itu. Tapi sekarang kok herannya, dia ketika berpisah dengan kamu, dia lebih menarik, atau dia melihat kamu lebih menarik gitu, lebih menarik, lebih cantik, lebih percaya diri, lebih sukses, atau gimana nih? Kalau aku lihat di sini ya, dia kayak ada sesuatu gitu ya yang membuat dia akhirnya tertarik lagi gitu sama kamu, atau ngeliat kamu itu menarik gitu. Kayaknya sih dia melihat kamu lebih menarik deh sekarang. Terus juga aku melihat di sini dia ingin seperti meminta maaf sama kamu ya. Ingin meminta maaf. Mungkin memang dia melakukan sesuatu kesalahan sama kamu. Ya makanya di sini dia ingin meminta maaf. Tapi
aku melihat di sini ada celebration. Kok dia pengen reuni lagi ya dengan kamu? Ya, dia ingin reuni lagi dengan kamu. Ingin kembali lagi dengan kamu, ingin menikmati momen-momen bersama, ingin bahagia lagi bersama kamu. Seperti itu. Aku lihat ingin ada reuni lagi nih dengan kamu. Tapi nampaknya reuni yang akan dia lakukan ini setelah dia melakukan suatu perubahan dalam hidupnya. Ya, karena selama ini kan dia menyebabkan kekacauan dan pergejolakan ya di hubungan kalian. Jadi aku melihat kayak dia mungkin akan datang ketika dia sudah mengalami perubahan ya di dalam hidupnya. Terutama di sini juga tentang finansial dia. Ya, aku lihat di sini dia ingin memapankan diri secara finansial, karena kalau aku lihat di sini kayak saat ini dia sedang memiliki peluang secara finansial atau lagi banyak pilihan tentang finansial dan keamanan diri gitu ya. Tapi nampaknya reuni ini itu untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu ya. Aku lihat di sini. Jadi bukan langsung ke sebuah komitmen atau apa gitu. Intinya di sini dia ingin coba kita jadi sahabat aja dulu. Sahabat dulu, saling mengenal satu sama lain dulu. Karena kemarin-kemarin ketika kalian memaksakan diri, situasinya justru malah kacau balau. Dia selalu menghancurkan hubungan kalian kayak gitu ya. Tapi akan ada masanya nanti ketika dia sudah yakin, mantep, dan dia sudah lebih mengenal kamu. Aku melihat di sini dia akan menawarkan cinta romantis dengan kamu. Dia akan kembali lagi untuk berkencan dengan kamu, menjalani suatu hubungan kembali dengan kamu. Aku lihat di sini ya. Jadi aku lihat mungkin gak akan terburu-buru ya dianya. Tapi apakah dia akan datang menghubungi kamu atau datang lagi? Iya, aku lihat di sini dia akan menghubungi kamu atau menghampiri kamu lagi seperti itu. Oke. Four of Swords, aku melihat ya akan ada situasi di mana ketegangan atau kecemasan di antara kalian yang sempat terjadi di hubungan ini tuh akan mereda ya. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa sudah kecemasan dan kekhawatiran di antara kalian ini sudah mencapai di titik puncaknya sehingga perlu untuk diperbaiki gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan datang untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Karena aku melihat bahwa si dia ini sudah mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan ke kamu. Banyak sekali ketidaksepakatan, banyak sekali ketidakpastian yang dia berikan terhadap kamu sehingga membuat hubungan kalian selalu berkonflik. Apalagi di sini dia jarang sekali berkomunikasi dengan kamu. Terus itu juga dia pernah selingkuhin kamu, pernah ya melakukan kecurangan-kecurangan terhadap kamu. Jadi saat ini dia sedang mengalami konsekuensi atau bisa dibilang tuh karma ya dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia lakukan. Jadi kalau lihat di sini dia ada karma-karma buruk yang dia dapatkan. Terus itu juga aku melihat bahwa hubungan ini memang sudah mencerminkan kegagalan. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi ya, atau bercerai atau berpisah dengan dia. Dan kamu gak perlu takut jika memang ini keputusan kamu, karena memang aku lihat ada suatu masalah yang sangat fatal di hubungan kalian ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya dia ini pengen banget punya keluarga yang bahagia ya, pengen punya anak bersama kamu, pengen berkeluarga dengan kamu, pengen memiliki keluarga yang stabil, yang bahagia ya. Bahkan kalau misalkan saat ini kalian lagi berpisah, dia pengen kok ada reuni terhadap kamu, pengen datang lagi. Cuman aku melihat saat ini dia butuh untuk melakukan atau menyelesaikan hal-hal baru yang saat ini baru dia mulai, entah itu karir, entah itu bisnis ya, atau mungkin pekerjaan baru atau apapun gitu. Ada sesuatu yang baru dia mulai. Kalau aku lihat di sini ya baru dia mulai, dan itu sedang dia usahakan untuk stabil kalau aku lihat di sini. Dan kenapa dia ingin datang lagi ke kamu? Ternyata si dia ini tuh merasa bahwa kamu adalah keberuntungan bagi dia, seseorang yang memberikan keberuntungan ke dia gitu. Dia lihat juga kamu tuh orang yang stabil secara finansial, kamu juga nggak punya banyak masalah, dan dia memang juga cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Ada cinta permanen di sini ya, aku lihat ya. Cuman kamu harus hati-hati karena ada kemungkinan nih ya, dia ini orang yang gampang tergoda atau gampang terbuai dengan orang-orang sekantor ya, di pekerjaan dia. Jadi ya itulah, waspada aja ya dengan orang-orang sekeliling dia itu ya, orang yang sekantor atau circle dia gitu.
Dan nih ada Three of Pentacles reverse ya. Jadi memang nampaknya akan ada pihak ketiga yang menimbulkan konflik di hubungan kalian ya. Terus itu juga aku melihat ternyata kalau misalkan kalian memang selama ini tuh banyak sekali konflik ya, atau permasalahan di hubungan kalian bersama si dia ini, nampaknya memang ada suatu masalah yang cukup besar yang memang harus diantisipasi, yang benar-benar harus diselesaikan gitu. Jika mungkin memang kalian tidak mampu untuk untuk menanganinya ya, kalau aku lihat juga kan di sini setelah ada pihak ketiga, terus itu juga ternyata usaha apapun yang telah kamu berikan terhadap hubungan ini kayak nggak dihargai gitu. Terus itu juga ketika kamu sudah melihat dia bersama pihak ketiga, akhirnya kalian berdua sama-sama apatis karena kamu sudah cukup lelah ya selalu memperjuangkan dia, tapi kelakuannya masih ngeselin ya, selalu selingkuh lagi gitu. Dan kalau aku lihat di sini karena keapatisan kalian ini sih ya satu sama lain yang membuat hubungan kalian akhirnya ya tidak langgeng ya. Dan aku lihat juga kalian tidak belajar dari kesalahan-kesalahan kalian yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian masih berharap untuk menjalin hubungan dengan si dia ini ya, kalau aku lihat hubungan kalian akan menemukan kekurangan dalam keharmonisan dalam hubungan ya. Kalian tidak akan bahagia gitu loh. Bahkan orang-orang terdekat kalian pun merasakannya bahwa hubungan kalian ini sebenarnya nggak stabil. Banyak sekali kegagalan di hubungan kalian. Apalagi di sini aku lihat banyak sekali perselisihan, kesalahpahaman di antara kalian, juga miskomunikasi ya kan. Jadi ya kalau aku lihat di sini sering sekali muncul perasaan atau pikiran bahwa kalian memang sebenarnya tidak cocok gitu. Ya, kalau aku lihat di sini, apalagi kamu berdealing dengan seseorang yang macamnya bentukannya kayak gini. Ya aku lihat apalagi selama ini ya hubungan kalian itu terasa pahit. Jadi kalau misalkan apakah dia akan menghubungi kamu lagi di bulan ini? Coba deh pikir-pikir lagi ya. Intinya gini, oke, kalau misalkan dia akan menghubungi kamu, pastikan kamu tidak terlalu baper ya, tidak terlalu baper. Toh ini potensial loh yang akan terjadi, kamu akan sulit gitu loh, sulit akan menjalani hubungan dengan dia gitu ya. Jadi inilah orangnya. Kalau aku lihat di sini masih orang lama ya, masih orang lama. Memang dia masih punya ketertarikan tapi sama kamu, tapi ya itu ganjennya masih ada gitu loh. Jadi nggak usah terlalu diharapkan lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Alfabetnya ya bisa nama dia, nama kamu, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, terus juga ada sionya di sini. Aku akan mengambil 6 sio. Ada sio kambing, ada sio babi, ada sio kuda, ada sio monyet, sio ayam, dan sio ular. Itu ya, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.